Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang merupakan sumber pengharapan bagi kami semua. Kami hadir berkumpul sabat ini ya Bapa, untuk mendengar firman-Mu, agar kiranya segala pengharapan yang Engkau berikan boleh menjadi pengharapan kami untuk hari ini dan selama-lamanya. Bapak, terima kasih sertai kami dalam perbaktian ini, biar ini semua boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Sabat semuanya. Pembahasan kita di dalam bulan ini adalah yang terakhir, mungkin saya yang melakukan closing topik kita, yaitu hope. Hope yang boleh dikatakan di dalam Indonesia dikatakan satu pengharapan. Saya ucapkan selamat datang bagi semua yang sudah hadir bersama kita sekarang ini di dalam perbaktian ini. Kita berdoa kepada Tuhan semoga semua harapan dari saudara-saudari yang hadir untuk memperoleh kekuatan melalui firman Tuhan kiranya bisa terberkati dan kita semua bisa hidup lebih bersuka cita senantiasa. Jadi topik kita sahabat ini adalah mengenai true hope, ya, mengenai pengharapan yang benar. Dan kali ini pembahasan kita akan dari dua sisi, yaitu sebagai subjek kita ini berarti kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan, yang mengharapkan sesuatu. Tapi kita juga akan bahas bagaimana sebenarnya kita pun bisa menjadi hope object. Maksudnya apa? Kita menjadi sesuatu yang diharapkan oleh orang-orang. Nah, seperti saudara ketahui bahwa di kitab Roma 15 ayat 13 ini adalah tulisan dari Rasul Paulus kepada umat-umat Tuhan yang pada masa itu adalah dalam masa kesulitan yang luar biasa. Kalau saudara sempat nonton, walaupun saya belum habis nontonnya, ada film baru di Netflix itu tentang Rasul Paulus. Jadi itu dikisahkan bagaimana pada zaman itu zaman pemerintahan Roma, saya lupa rajanya sisanya pada waktu itu, tapi orang-orang Kristen pada waktu itu digunakan menjadi tontonan publik di arena untuk dilihat bagaimana binatang-binatang buas mencabik-cabik orang-orang Kristen. Belum lagi mereka orang-orang Kristen dibakar hidup-hidup. Jadi saudara bayangkan ini adalah pesan yang luar biasa dari Rasul Paulus kepada umat Tuhan pada waktu itu dan kepada kita sekarang ini. Bahwa perlu kita ketahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh pengharapan. Tuhan sumber pengharapan. Yang senantiasa selalu mau memenuhi hidup kita itu dengan sukacita dan damai sejahtera. Di dalam percaya kita. Sempat disinggung masalah sukacita itu apa? Maksudnya sukacita adalah rasa bahagia, rasa senang yang tidak terpengaruh oleh keadaan-keadaan di dalam kehidupan kita secara duniawi. Jadi kita selalu senang baik susah maupun dalam suka. Dan juga damai sejahtera adalah rasa damai, ketentraman yang kita rasakan tidak peduli dengan keadaan kita. Dan saya percaya saudara sebagai anak-anak Tuhan pernah dan mungkin sekarang dan seterusnya itu tujuan kita, di mana di dalam hidup kita akan selalu dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera, merasa bahagia dan tentram di dalam segala situasi. So that by the power of the Holy Spirit dikatakan dengan kuasa Roh Kudus kita akan terikat di dalam pengharapan itu. Jadi saudara, tidak salah kita sebagai orang Kristen dan memang sudah seharusnya hidup kita itu dipenuhi dengan pengharapan-pengharapan yang indah. Karena kalau kita lihat semua orang hidup itu pasti berpengharapan. Walaupun ada orang bilang begini, saya nggak harap banyak lah, yang penting udah hidup biasa-biasa. Itu juga satu pengharapan, saudara mau hidup biasa-biasa. Atau ada yang bilang, saya mau mati saja. Itu pun satu pengharapan. Jadi pengharapan itu bisa positif, bisa negatif, tergantung saya dan saudara. Jadi kita ini adalah diciptakan sebagai ciptaan yang selalu memiliki pengharapan selama kita
kita hidup. Jadi kita berharap tentunya dengan firman ini bahwa saudara dan saya menjadi manusia seutuhnya, manusia yang sempurna, berbahagia, penuh berkat yang Tuhan sebenarnya rencanakan bagi masing-masing kita. Kembali kita lihat definisinya apa itu hope atau pengharapan. Definisi yang sederhana dikatakan adalah it's a feeling of expectation and desire for a certain thing to happen. Jadi suatu perasaan pengharapan, ekspektasi dan keinginan yang kuat untuk sesuatu terjadi. Itu yang namanya definisi dengan apa? Dengan pengharapan, tentunya kita semua tahu. Nah, kalau kita lihat apa sih kira-kira pengharapan yang ada biasanya di dalam hidup saya dan saudara? Kalau kita lihat dari nomor 1, mungkin I want to have a happy family. Ya, itu satu pengharapan. Atau juga nomor 2, I want to find a soulmate. Bagi yang masih single, tentunya berharap kalau Tuhan atau satu ketika kita menemukan pasangan hidup yang bisa sharing bersama kita, hidup berbahagia sampai di hari tua, bahkan sampai maut menjemput masing-masing kita. Atau juga I want to get a good job. Itu adalah satu pengharapan juga. I want to get married. Itu juga satu pengharapan. Ini semua pengharapan yang masih positif, semua yang saya kasih contoh, karena memang saya tidak suka yang negatif. I want to have children bagi orang yang sudah berumah tangga. Atau juga I want to have a successful business bagi para entrepreneur, para pengusaha. Atau bagi kita yang sudah mulai berumur, kita mengatakan I want to be healthy and live long, mungkin ya, panjang umur dan sehat. Atau bagi kita juga pasangan suami istri yang sudah lansia seperti kita ini kita mulai mempunyai satu pengharapan. I want to grow all together with my love. Saya juga rindu untuk bisa tumbuh bersama-sama tua dengan dengan istri sambil menunggukan kedatangan Tuhan dan menyaksikan berkat-berkat Tuhan melalui anak-anak dan cucu. Jadi ini adalah apa yang biasanya orang-orang harapkan di dalam hidup mereka. Tapi pertanyaannya, do they always get what they hope for? Pertanyaannya kepada kita juga, ini bisa jadi semua yang saya ungkapkan di sini adalah menjadi harapan-harapan di dalam diri kita masing-masing. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah harapan-harapan ini semuanya menjadi kenyataan di dalam hidup saya dan saudara? Itu yang menjadi satu pertanyaan. Sehingga hasilnya dari pengharapan itu adalah either happy or sad. Apakah kita akan berbahagia atau kita akan menjadi sedih, menjadi berduka karena kita akan menjadi berbahagia kalau semua pengharapan kita itu tercapai, terpenuhi, terkabul. Tentunya we are going to be very very happy, ya. Tapi kebalikannya kalau pengharapan itu tidak tercapai, kita menjadi sad. Nah, tujuan dari firman sahabat ini adalah kalau tidak bisa sempurna, semaksimalnya adalah semua pengharapan kita itu atau semua hal dalam hidup kita itu adalah semua yang terjadi dalam hidup saya dan saudara adalah segala sesuatu yang kita sudah harapkan. Sehingga kita akan selalu senantiasa berbahagia. Dan karena hal ini bisa happy atau sad. Kadang-kadang orang suka berkata gini, udah deh jangan terlalu banyak berharap. Karena memang benar, semakin besar pengharapan kita, harapan kita kepada sesuatu, semakin besar kesedihan atau kekecewaan yang kita alami bila itu tidak terpenuhi. Tapi saudara, itu bukan hidup yang Tuhan mau sebagai anak-anaknya. Udah deh, gak usah harap banyak-banyak. Tidak bisa. Karena Tuhan menghendaki saudara dan saya penuh dengan pengharapan. Karena Tuhan adalah sumber yang begitu banyak pengharapan-pengharapan yang positif. Yang dia senantiasa selalu rindu untuk memberikannya kepada saya dan saudara. Nah, saudara, seberapa penting pengharapan dalam hidup saudara itu? Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pengharapan itu adalah jangkar kehidupan. Kalau saudara perhatikan ini kapal yang besar ini, kalau dia sudah berlabuh, itu harus diturunkan jangkar.
Karena kalau tidak, besok pagi saudara bangun, sudah entah di mana. Atau kalau saudara masih di darat, saudara sudah lihat kapalnya sudah tidak ada. Kenapa? Dia akan terombang-ambing, terhanyut oleh ombak. Jadi saudara, pengharapan itu adalah jangkar kehidupan sehingga saudara dan saya tetap tegar, tetap tidak goyah di dalam hidup ini, tetap mempunyai satu tujuan, semangat. Tapi saudara bayangkan, bagi anak-anak muda, kasihan sekali yang broken home, di mana pengharapan kepada keluarga, kepada bapak, kepada ayah, kepada ibu, kepada mama, itu sudah menjadi sesuatu yang pudar. Sehingga banyak anak-anak muda yang sudah hilang pengharapan, kehidupannya itu kelihatannya sudah goyah. Tidak lagi ada yang jelas tujuannya mau kemana. Mudah terpengaruh dan terhanyut, terombang-ambing. Begitu juga saudara dan saya, apabila pengharapan di dalam hidup kita itu hilang, mulailah itu membawa satu pengaruh keguncangan di dalam hidup kita. Jadi kalau saudara lihat di gambar di paling kiri atas, itu rantainya aja dari jangkar perahu yang besar itu udah sebesar itu, coba saudara bayangkan. Lebih besar daripada manusianya. Dan juga beratnya itu berton-ton. Dan ini kepalanya, kalau yang di bawah ini adalah kepala jangkar. Jadi tidak main-main, jangkar itu begitu penting peranannya bagi perahu untuk tetap bisa stay stabil, tidak terhanyut oleh gelombang air atau laut. Begitu juga pentingnya dalam hidup saya dan saudara. Jadi sadar tidak sadar, saudara hidup mulai terhanyut ke sini ke sana tidak jelas kalau pengharapan di dalam kehidupan kita itu pun sudah memudar. Oleh karenanya, berarti kesimpulannya adalah bahwa kita harus berhati-hati kepada siapa dan juga kepada apa kita ini berharap. Karena ujung-ujungnya kalau kita salah adalah kebahagiaan di dalam hidup kita yang menjadi korban. Nah, ada 3 macam sebetulnya kategori pengharapan di dalam kehidupan manusia. Tinggal pertanyaan, yang manakah pengharapan saya dan saudara? Satu kategori pertama dikatakan adalah wishful hope. Ini adalah satu harapan yang orang bilang, aduh I wish ya, it's my wish. Jadi kadang-kadang wishful hope itu sifatnya adalah dikatakan unrealistic. Atau pengertian unrealistic adalah ini subjektif sekali, tergantung kepada setiap orang. Itu menjadi menjadi tidak masuk akal atau tidak mungkin atau mustahil. Jadi katakanlah begini, kalau kita bicara kita mau mau mengangkat beban yang berat, katakanlah 200 kilo. Itu bisa menjadi unrealistic, itu bisa menjadi wishful hope bagi seseorang yang tentunya lemah, ototnya tidak ada. Tapi bagi orang yang berotot, itu adalah menjadi satu expectant hope. Jadi expectant hope adalah kategori harapan yang kedua, yang sifatnya adalah optimistik atau lebih realistik, dan memang itu masuk akal dan seharusnya akan terjadi. Contohnya kalau saudara dan saya bekerja di satu perusahaan dan bekerja dengan rajin, tentunya satu harapan yang optimistik atau sebuah harapan yang tidak masuk akal kalau saudara berharap satu kali naik jabatan atau saudara lebih dipercaya sehingga memperoleh imbalan yang lebih besar. Itu contohnya. Atau kalau saudara berumah tangga lalu sekarang istri sedang mengandung, itu satu harapan yang optimistik bahwa saudara berharap nanti akan lahir seorang anak, seorang bayi yang manis, yang ganteng, yang cantik, yang akan memenuhi, menyempurnakan kebahagiaan keluarga saudara. Tapi nanti kita akan pelajari lebih dalam sedikit sifat-sifat dari ciri-ciri dari ketiga macam hope ini. Nah, yang ketiga adalah certain hope, yaitu tentunya ini adalah pengharapan kepada Tuhan dan berdasarkan firman Tuhan. Coba kita kaji sedikit ketiga macam hope ini. Yang pertama, wishful hope.
memang secara umum mungkin kita katakan wishful hope ini sering terjadi kepada anak-anak kecil. Karena memang sebagai anak-anak kita ini mudah sekali berfantasi. Apalagi kalau sudah nonton film dongeng atau bagaimana, kita bisa berfantasi. Waduh, saya berfantasi kalau saya bisa terbang. Aduh, saya berfantasi kalau saya punya kuda yang bisa terbang seperti itu. Atau kita yang suka nonton Doraemon, kalau buat kita yang sudah dewasa, kita tahu itu cuma sebuah dongeng. Tapi bagi anak-anak itu menjadi tercipta di benak pikiran mereka menjadi sebuah angan-angan dan sebuah harapan. Aduh, seandainya saya punya Doraemon bersama saya, enak sekali kan begitu. Itu adalah ciri-ciri dari wishful hope. Jadi unrealistic. Expectation itu far exceed reality. Orang bilang gila deh pokoknya, nggak waras deh yang kamu harapkan itu tidak masuk akal. Tetapi bahayanya wishful hope ini pun bisa meng-create unhappiness di dalam hidup orang tersebut. Karena yang sudah jelas itu tidak mungkin tercapai. Nah, ini juga menjadi satu bahaya bagi saya dan saudara. Sadar tidak sadar banyak orang pun yang memiliki wishful hope ini tetapi tidak menyadarinya. Ya. Yang kedua adalah expectant hope yang tadi kita sudah singgung, yaitu berdasarkan optimism. Ya, tapi ada satu ciri atau satu fakta yang saudara harus sadari bahwa you cannot hope what you cannot control. Jadi walaupun saudara berharap bahwa satu kali, maaf saya bukan membawa pikiran negatif, bahwa wah istri saya sudah mengandung lalu nanti mau melahirkan anak. Itu pun masih uncontrollable. Kadang-kadang kita dengar berita-berita di sana, di luar sana bagaimana seorang anak dilahirkan ternyata ada suatu masalah, satu dan lain hal. Kita tidak pernah tahu. Jadi expectant hope ini betul-betul walaupun kelihatannya lebih pasti untuk kita peroleh, tetapi tetap merupakan sesuatu yang uncontrollable. Jadi banyak orang yang gagal memperoleh hope ini karena memang didasarkan oleh percaya diri, oleh kesanggupan kondisi diri yang memang sebetulnya mungkin 99% harusnya tercapai. Tapi banyak yang tidak tercapai akhirnya menyebabkan hopelessness, keputusasaan. Ya, walaupun dari segi pandangan dari positive thinking, ya di sini ada satu quote dikatakan dari Claire Boothe Luce bahwa sebetulnya tidak ada situasi yang hopeless. Yang ada cuma manusia yang sudah menjadi hopeless atau menjadi putus asa. Itu dalam iman kita selalu katakan demikian. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Jadi sifat dari expectant hope ini juga adalah sesuatu yang tidak pasti. Ya. Jadi 50-50 kalau saudara mau berkata. Tapi there is no guarantee that it will happen. Lalu yang terakhir adalah certain hope. Ini adalah satu harapan yang pasti. Guaranteed dikatakan, no doubt that it will happen. Kenapa? Karena harapan ini adalah berdasarkan kepada janji Tuhan. Jadi over 3,000 promises in the Bible itu tidak ada satupun yang tidak terjadi. Nah, kalau sampai memang tidak terjadi dalam hidup saudara, itu permasalahannya bukan karena harapan yang Tuhan kasih itu palsu, tetapi saudara dan saya yang salah mengerti dan salah berharap. Nanti yang kita akan lihat. Nah, satu ciri khusus dulu dari certain hope ini dikatakan adalah bahwa kita baru bisa memperoleh pengharapan ini selama kita bersama Tuhan. Jadi ada ayatnya di dalam kitab Ayub 8 ayat 13 dikatakan, such are the path of everyone who forgets God. Jadi beginilah jalan kehidupan dari semua orang yang melupakan Tuhan. Bahwa harapannya itu adalah pudar dan sirna. Tidak ada pengharapan di luar Tuhan. Bahkan ada satu statement yang saya sering ucapkan adalah bahwa hidup bersama Tuhan Yesus mati dengan harapan, mati dengan penuh harapan. Tetapi tanpa Yesus Kristus kita akan mati tanpa pengharapan. Nah, hal yang berikut yang saya mau katakan adalah bahwa anehnya bahwa kita ini sering mencampur adukkan ketiga macam hope ini di dalam kehidupan kita, sehingga semua itu menjadi nggak jelas.
jadi membingungkan. Contohnya aja, bagaimana sebuah certain hope, yaitu harapan kepada Tuhan, menjadi sebuah wishful hope. Banyak orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi tidak berdasar kepada pengertian firman yang benar. Contohnya saudara pernah dengar nggak ada orang mengatakan gini, dalam nama Yesus saya buang, saya usir, saya tengking segala macam penyakit, segala macam kesusahan dari hidup saudara. Saudara boleh tetap duduk dan hidup malas-malasan. Saudara tetap boleh hidup melanggar segala hukum kesehatan. Itu adalah certain hope, betul berharap kepada Tuhan yang menjadi sumber pengharapan. Tetapi dengan cara yang salah sehingga apa? Certain hope itu menjadi sebuah apa? Sebuah wishful hope, ya. Demikian juga yang berupa apa? Expectant hope. Itu pun sama, bisa menjadi sebuah wishful hope, bisa menjadi tidak terjadi. Nah, disinilah kita mau pelajari bahwa bagaimana sebetulnya pengertian certain hope itu dan bagaimana kita memperolehnya di dalam kehidupan kita. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah fondasi dari pengharapan itu? Kalau kita lihat foto di depan ini adalah ini sebuah jembatan ya, jembatan yang panjang sekali melintasi sebuah sungai mungkin atau laut. Kalau saudara perhatikan itu tiang-tiang di bawahnya itu adalah fondasi daripada jembatan ini. Kalau fondasi-fondasi ini saudara rubuhkan, patahkan satu persatu, lama-lama jembatan ini semua rubuh. Ya, jadi rupanya pengharapan dalam hidup kita pun ada foundation-nya. Bahwa kalau fondasi itu dipangkas habis, maka semua pengharapan itu akan hilang dengan sendirinya. Saudara mau tahu firman Tuhan mengatakan, namanya firman itu begitu ajaib, kita semakin hari semakin mengerti. Saudara lihat ini di kitab Yeremia 17. Kenapa saya juga kasih foto di kiri itu adalah saya berjalan dengan Elijah, cucu saya yang pertama. Ini baru dia bisa belajar jalan belum lama. Jadi masih suka kadang-kadang dituntun, tapi saudara lihat dia sudah mulai mulai ada percaya diri, ya, mulai ada percaya diri. Nah, jadi kalau saudara baca di kitab Yeremia 17 ayat 7, saya baru semakin mengerti kenapa ayat ini mengatakan gini. Blessed is the man who trust in the Lord and whose hope is the Lord. Saudara, kalian ini ada urutan. Ini ayat ada urutan. Tuhan itu tidak menulis sembarangan. Tuhan itu sangat rinci. Kenapa dikatakan trust dulu kepada Tuhan, baru kita bisa berharap kepada Tuhan. Jadi rupanya trust atau percaya itu adalah dasar fondasi atau fondasi dari harapan kita. Saudara, contohnya aja. Ini saya contoh aja. Waktu saya sama istri saya sempat berpisah sebelum kami menikah. Saya sudah lulus SMA, saya pergi dulu studi ke Amerika, istri masih di Indonesia. Dan seringkali istri cerita bahwa teman-teman suka bilang gini, udahlah, jangan pikirin lagi si Purwa. Di Amerika itu banyak loh wanita cantik, pintar dan kaya lagi. Coba saudara, apabila istri saya mulai hilang trust, mulai hilang percaya kepada kesetiaan saya, tentunya pengharapan dia akan pudar. Akhirnya dia bilang, udahlah saya nggak harap lagi, udah biarlah, mungkin juga sudah hilang. Ini jadi bahayanya dan kita perlu sadari bahwa percaya itu adalah dasar dari pengharapan. Jadi ini kenapa saya kasih gambar dengan cucu saya, bahwa cucu saya itu bisa berharap sama saya dan terus terang kami agak dekat. Mungkin belakangan ini menurun karena saya juga karena pandemik jarang ngajak keluar, tapi ya intinya terakhir kali saya ajak dia main ke Cubic ya di mana di Informa di Ace Hardware itu ada banyak mainan anak-anak, ada ayunan, ada perosotan. Saya ajak main dia setengah hari lah, kurang lebih siang ke sore. Sempat hari itu saya ingat dia nggak mau lagi pulang ke rumah sama papa mamanya sampai nangis. Akhirnya ditunggu harus balik jemput lagi. Jadi intinya begini, dengan saya menabur kepercayaan kepada cucu saya, sehingga cucu saya itu selalu bisa percaya kepada saya bahwa saya ini bisa diandalkan, sehingga dia berpengharapan cari saya selalu mau untuk ini dan hal itu. Jadi
di sini yang saya mau tekankan nanti adalah bahwa trust itu adalah apa? Fondasi dari pengharapan. Tadi saya sudah singgung bahwa sahabat ini kita mau bahas dari dua sisi. Bukan hanya kita sebagai subjek yang selalu mengharapkan sesuatu, tapi kita berpikir juga kita sebagai objek menjadi pengharapan mungkin dari istri kita, dari anak kita, dari teman kita, dari karyawan kita, dari cucu kita. Nah, jadi di sini juga saya singgung bahwa trust itu you have to earn. Kita harus usahakan, tidak instan. Dan itu satu proses. Seperti saya kepada cucu saya, itu tidak otomatis dia akan percaya saya. Tapi saya harus earn, saya harus tunjukkan dari waktu ke waktu sehingga semakin build dia punya kepercayaan, dia punya trust kepada saya, akhirnya dia lebih banyak berharap dan berharap lagi kepada saya. Jadi trust itu bisa terjadi antara hubungan anak dengan orang tua. Ini juga satu hal yang perlu diperhatikan kepada orang tua. Saya sarankan yang masih muda seperti keluarga Mandy atau Brian. Ingat bahwa sebagai orang tua itu, kita itu menjadi sumber pengharapan anak kita. Coba lihat anak kita masih kecil, pada waktu dia kecil terus sampai mulai dewasa, yang dia cari selalu siapa? Kenapa dia lebih cari mama kadang-kadang daripada papa? Karena mama lebih sering ada bersama dia. Karena mama lebih sering mengurus, memenuhi kebutuhan dia. Sehingga ada trust. Setiap ada kebutuhan, anak ini akan mencari mencari orang tua. Ini satu hal yang kita perlu sadari. Jangan sampai kita sebagai orang tua gagal menjadi sumber pengharapan bagi anak-anak kita. Karena kita tidak bisa dipercaya lagi. Begitu juga hubungan husband dan wife. Kenapa suami istri, pria dan wanita memutuskan untuk mau hidup bersama, komitmen? Karena ada trust yang terbentuk selama lagi berpacaran, yang lamanya akhirnya sama saling berharap bahwa saya akan berbahagia kalau hidup dengan dia. Begitu juga sebaliknya. Dan ini pun satu pengharapan, satu trust yang perlu dipelihara. Hubungan antara kakak dan adik, brothers and sisters juga demikian. Ya, learning to ride a bicycle, belajar apa-apapun sebetulnya kita perlu trust. Kalau saudara nggak trust, takut jatuh, akhirnya nggak bisa itu naik sepeda. Ya, kadang-kadang untuk menjebak, saya ngajarin anak-anak bersepeda itu, saya diam-diam saya lepas dari belakang. Tahu-tahu dia bisa bersepeda. Seperti waktu itu Mandy atau Kak Beren ya. Kenapa? Karena mereka ada trust sehingga bisa meluncur. Karena mereka trust, dia pikir masih dipegangin di belakang. Ya seperti itu. Sesama teman juga. Between friends. Between boy and girlfriend. Ya, hubungan pacar juga penting ada trust. Jadi seperti saya tadi sudah saksikan bagaimana hubungan kami dulu walaupun berpisah sementara tapi kok masih bisa jadi. Kami ini sama-sama cinta pertama bagi yang sudah tahu kan. Kok kami bisa bertahan? Karena kami trust. Karena kami tetap mempertahankan, memelihara trust itu jangan sampai hilang. Atau pertanyaannya lagi tadi, can your kids run to you for their needs and problems? Kalau mulai dia lari kepada tetangga atau kepada teman atau kepada orang lain, berarti itu sudah lampu kuning atau lampu merah bagi saudara sebagai orang tua. Berarti anak-anak kita sudah mulai kehilangan trust kepada kita sehingga akhirnya mereka tidak lagi berharap apapun dari keluarga kita. Pernah nggak dengar perbincangan suka dikatakan ini, kamu kenapa nggak minta sama bapak kamu? Susah lah, udah nggak usah diharapkan, udah nggak mungkin. Nah, kita akan sering dengar masalah itu sangat sayang sekali. Sebetulnya bagusnya kita rindu apapun masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita, dia akan lari nomor satu kepada kita selain kepada Tuhan. Di dalam bisnis dan pekerjaan pun demikian, saudara. Saudara kalau mau bisa diharapkan untuk memegang jabatan yang lebih tinggi, dipercayakan lebih tinggi, saudara harus membuild trust itu kepada pimpinan. Sehingga pimpinan akan berharap lebih banyak kepada saudara. Jadi bicara trust ini, ya jadi memang hal yang terpenting. Menurut saya kalau di dalam hidup ini kita sudah nggak bisa di-trust sama setiap orang, sudah bahaya. Mungkin waktu saudara begitu join masuk di sini semua kabur dan exit karena saudara berbahaya dan mungkin tidak trusted. Kan seperti itu. Jadi trust itu memang hal yang berharga dan yang perlu kita pelihara
peroleh, terutama sehubungan dengan pengharapan ini. Ya, jadi baik sebagai subjek, kita pun harus trust. Kalau kita sudah nggak trust Tuhan, banyak yang orang sudah putus asa dan akhirnya tidak percaya sama Tuhan. Dia juga tidak akan lagi berharap sama Tuhan. Jadi kita akan berharap kepada sesuatu karena kita trust atau percaya kepada sesuatu itu ataupun kepada seseorang. Demikian juga timbal baliknya. Jangan berharap orang akan percaya kepada saya dan saudara, kepada kita apabila berharap kepada kita apabila kita tidak memelihara trust orang-orang tersebut kepada kita. Nah, di dalam Ibrani 11 ayat 1 itu dikatakan bahwa faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Jadi memang kita perlu iman, perlu percaya, perlu trust tadi ya, untuk melihat segala sesuatu yang memang namanya pengharapan itu belum terjadi. Nggak mungkin kalau sudah terjadi kita namakan itu pengharapan. Jadi diperlukan ada satu percaya kepada pengharapan itu untuk kita bisa tetap berharap. Di kitab Roma yang tadi saya sudah share, bahwa Tuhan kita adalah God of hope. Ini ayat luar biasa menekankan kepada kita, saudara, sadar bahwa Tuhan adalah penuh dengan pengharapan. Tuhan adalah sumber segala pengharapan yang senantiasa selalu rindu untuk memenuhi kehidupan kita dengan harapan-harapan yang membuat kita senantiasa sukacita dan damai sejahtera dan selalu di dalam percaya. Dan di dalam ini yang saya mau singgung di dalam Matius 13 ayat 3 sampai 23. Ini adalah perumpamaan yang sering saya dengar, kita pasti semua dengar. Cuma kita sudah keliru mengartikan, mengaplikasikan perumpamaan ini. Ini adalah perumpamaan si penabur benih. Di dalam kisahnya itu dikatakan benih ditabur, ada yang jatuh di semak belukar, di tanah berbatu, dan di tanah yang subur. Lalu kita simpulkan ilustrasi itu berarti bahwa kalau memang ada orang nggak terima firman, kita sudah katakan sudahlah memang dia tanah berbatu. Jadi kita sudah mulai mengaplikasikan ilustrasi ini mengatakan bahwa sebenarnya hati manusia itu nggak subur, nggak sama suburnya untuk firman Tuhan. Kesannya demikian. Tapi saudara baca ulang hati-hati. Kalau perlu 10 kali baca ulang. Saya juga baru menyadari bahwa perumpamaan ini bicara masalah bukan kualitas dari hati manusia, tetapi how strong, berapa kuat percaya kita itu di dalam hati kita. Itu tergantung di sana dikatakan seberapa sering kita merenungkan dan menyelidiki firman Tuhan. Jadi perumpamaan ini menggambarkan bahwa ada sekelompok anak Tuhan yang tidak pernah mau baca firman. Dia hanya pergi berbakti ke gereja, dengar khotbah, selesai. Dan itu dikatakan akan seperti benih yang jatuh di tanah berbatu. Nanti datang burung gagak, yaitu setan yang kita tahu bahwa setan ini adalah bapa penipu. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan jadi tertipu dengan berharap yang salah, dengan berharap yang salah, sehingga akhirnya kita kecewa kepada Tuhan, kecewa di dalam kehidupan kita, akhirnya kita putus asa dan hidup kita menjadi sia-sia. Dan itulah yang yang setan kehendaki. Jadi saya mau mengingatkan kepada saya dan saudara tadi bahwa pengharapan itu adalah sangat penting menentukan kebahagiaan hidup kita. Dan bahwa foundation dari pengharapan itu adalah trust. Jadi bagaimana saya dan saudara akan tetap kuat berharap kepada Tuhan? Kuncinya cuma satu di dalam Matius 13 ayat 3 sampai 23. Kalau saudara dan saya tidak menyelidiki firman sehingga kita tidak mengenal benar-benar siapa Tuhan kita, maka saudara akan berharap walaupun kepada yang benar, tetapi dengan cara yang keliru. Sehingga akhirnya saudara akan kecewa dalam hidup ini dan akhirnya sangat disayangkan hidup kita tidak terberkati sebagaimana yang Tuhan rindukan. The summary, akhirnya saya cuma tutup bahwa yang saya mau kita ingat semua dalam firman yang cukup singkat ini adalah yang pertama adalah You must have a right hope to the right things or beings to have a wonderful life. Jadi untuk memiliki hidup yang berbahagia,
kita harus mempunyai pengharapan yang benar, harapan yang benar ya kepada benda atau kepada oknum seperti Tuhan atau orang tua kita atau suami kita atau istri kita ya. Nah, untuk apa? Memiliki kehidupan yang berbahagia. Jadi bukan hanya pengharapannya yang benar, tapi berharap kepada siapanya juga itu harus harus benar. Yang kedua, trust is the reason why you or someone hope for something or from someone. Jadi ibaratnya percaya, trust itulah alasannya kenapa kita percaya kepada seseorang. Kenapa kita mau mencari pertolongan kepada seseorang? Karena kita masih percaya bahwa itu orang mempunyai kapasitas dan keinginan untuk memberikan pertolongan kepada kita. Tapi kalau saudara sudah hilang trust kepada orang itu, mungkin sudah ditolak beberapa kali, saya nggak tahu perlu berapa kali saudara dan kita ditolak untuk hilang trust kepada orang itu, kita tidak akan lagi mencari pertolongan dari orang tersebut. Begitu juga sebaliknya. Anak kita, teman kita, karyawan kita, kalau sudah tidak trust kepada kita, kepada perusahaan kita, kepada diri kita, maka dia akan berhenti untuk berharap. Ya, makanya juga dalam pekerjaan seperti itu. Kenapa seorang karyawan akhirnya pindah ke lain tempat? Karena dia merasa perusahaan tempat dia bekerja itu sudah tidak menjadi satu pengharapan. Dia berharap kepada perusahaan lainnya. Kurang lebih begitulah mekanisme di dalam kehidupan kita. Lalu ketiga yang saya mau kita sadari adalah bahwa trust is not free. Jadi jangan pikir bahwa karena saya melahirkan anak saya ini, karena dia sudah jadi istri saya, karena dia sudah jadi suami saya, karena dia sudah jadi bos saya, jadi karyawan saya, berarti otomatis dia harus percaya dong. Apapun yang saya lakukan, saya nggak perlu berusaha untuk memperoleh kepercayaan itu. Tidak benar. Jadi trust is not free. You have to earn it. Bukan hanya kita harus memperolehnya berusaha, tapi juga trust itu harus di-maintain. Karena lama-lama trust itu pun bisa menghilang akhirnya. Ya. Mungkin yang keempat adalah to keep your hope to God. Tentunya kita mau berharap kepada Tuhan, kita harus trust Him. Kita harus percaya Dia. Nah, saudara, kadang-kadang kita ini sombong, kita merasa bahwa saya sudah trust Him. Coba lihat pengalaman dari Rasul Petrus. Dia juga mengatakan, I trust Him, I will hope from you. Kalau saya pun mati sekalipun saya bersedia karena saya mengharapkan segala sesuatu keselamatan, pertolongan dan segala macam dari Tuhan. Tapi kenyataannya setelah dia mengalami sesuatu hal baru terkejut dan menyadari, actually I do not trust Him as much as I think that I trust Him. Jadi saudara, marilah kita rendahkan hati dan kita cari terus firman Tuhan dengan mengenalnya, dan juga kuncinya adalah you have to experience Him. Kita harus mengalami Dia. Seperti di kitab Mazmur dikatakan, kecaplah Tuhan betapa baiknya Dia. Saudara tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan kalau saudara tidak mau menjalani kehidupan, mengambil resiko dalam suka dan duka, berjalan bersama Tuhan. Saudara tidak akan menumbuhkan trust itu yang lebih kuat dan lebih dalam kepada Tuhan. Orang suka tanya, bagaimana saya mau bisa jadi strong? Saudara, kalau mau strong mulai berolahraga. Lalu kita bilang, tapi saya lemes, saya kurang strong. Saudara, untuk bisa strong, we have to start from a small thing. Jadi bagaimana kita mau beriman? Mulailah kita beriman. Bagaimana saya bisa trust Him? Trust God. Mulai trust sekarang dari perkara yang kecil. Bagaimana supaya anak-anak saya semua trust kepada saya? Mulailah kita setia tunjukkan kepada mereka dari hal-hal yang kecil, sehingga akhirnya waktu di dalam hidup mereka menemukan satu hal yang yang besar, dia tetap akan mencari kita. Jadi pada waktu saya katakan bahwa kita harus berharap kepada Tuhan, yang tadi dia katakan adalah kita certain hope. Tapi certain hope itu bisa menjadi wishful hope. Saya baru ingat sebagai contoh begini. Ada seorang istri berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong ubahkan suamiku yang suka pemarah ini supaya dia menjadi sabar. Dan dia berdoa terus itu.
sampai bertahun-tahun, dan dia katakan, kok itu menjadi sebuah wishful hope jadinya ya. Menjadi sebuah hal yang mustahil. Saudara, kenapa? Karena dia hanya berdoa minta Tuhan yang mengubah suaminya seorang diri. Mengharapkan mujizat terjadi begitu saja. Tidak mungkin. Jadi semua itu harus ada keterlibatan kita bersama Tuhan. Tuhan harus gunakan saya, ubahkan saya agar saya bisa mengubahkan orang lain. Jadi bagaimana suaminya bisa berubah kalau kitanya pun tidak menunjukkan perubahan, ya, kesabaran dan hal-hal lain. Jadi semoga firman Tuhan yang singkat ini memberikan pengertian bagi kita semua bahwa betapa pentingnya pengharapan itu di dalam kehidupan seseorang, kehidupan kita pribadi, suami, istri, orang tua, anak-anak, semua manusia yang ada di kehidupan kita, pengharapan itu sangat penting, menjadi satu kunci bagi kesuksesan, kebahagiaan, kesempurnaan dalam hidup orang itu. Dan tentunya janganlah kita sembarang berharap. Kita mesti bisa membedakan apakah ini harapan yang masuk akal, apakah itu cuma harapan yang diangan-angan, yang terlalu berlebihan, ataukah itu angan-angan yang terlalu mengandalkan diri kita, optimistik, ataukah harapan yang sebetulnya dilandaskan di dalam Tuhan. Jadi Tuhan tetap mau kita sebagai anak-anaknya hidup selalu penuh pengharapan. Tidak salah saudara kita berharap saya mau kaya, saya mau sukses, saya mau maju, saya mau menjadi orang hebat. Itu tidak dipersalahkan. Hanya bagaimana harapan itu bisa menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kita harus Harus memperolehnya hanya dari Tuhan saja. Jadi sangat indah hidup ini kalau kita mengatakan gini, saya berharap setinggi-tingginya, tapi saya berserah sepenuh-penuhnya kepada Tuhan punya kehendak. Dengan demikian saudara, hidup kita akan selalu dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Tetap hidup penuh semangat, tetap bersemangat untuk sesuatu yang positif. Tapi kalau kita tidak mencapainya, kita tidak menjadi putus asa dan kecewa. Kenapa? Karena kita berharap kepada Tuhan. Berharap apa? Kita harap Tuhan tahu yang terbaik bagi saya. Saya berharap, saya percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik kepada saya. Tuhan selalu mengetahui alasannya kenapa ini tidak diberikan, kenapa itu diberikan. Dengan demikian saudara, kita punya pengharapan akan selalu selalu bertahan. Dan yang penting terakhir kali ini kita sebagai anak Tuhan adalah satu yang kita sama-sama harapkan ya, yaitu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan ini pun belum terjadi. Dan ini memungkinkan saudara dan saya tergoyahkan. Karena sudah sekian ribuan tahun bahwa Tuhan Yesus tidak datang. Dan sekarang juga sudah mulai setan menyebarkan isu, menyebarkan teori, mempergunakan orang-orang berpengaruh, terkenal di dalam dunia ini untuk menyebarkan statement-statement, pengertian-pengertian, pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran sehingga kita umat-umat Tuhan mulai meragukan. Pertama, kita ragukan apakah Yesus itu benar Tuhan ya? Apa jangan-jangan dia manusia biasa diciptakan dan jangan-jangan dia hanya malaikat. Dan kalau kita percaya Tuhan, pertanyaan lagi, apakah benar dia sudah bangkit? Atau kalau kita percaya dia sudah bangkit, kita pertanyaan lagi, apakah benar dia akan kembali? Saudara, kuncinya cuma satu. Untuk kita tetap kuat percaya kepada dia, kita harus mengenal dia lebih dalam lagi. Melalui mempelajari firman, melalui berdoa, dan hidup berjalan bersama Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Itulah kuncinya bagi kita semua dan semoga ini boleh menjadi satu resep, boleh menjadi satu terobosan baru buat kita semua menyadari bahwa hanya berjalan dengan Tuhan, segala yang kita harapkan itu akan bisa menjadi kenyataan. Walaupun tidak menjadi kenyataan, kita akan tetap berharap selalu kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari sama-sama kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu selalu mengucap syukur. Karena kami menyadari bahwa kami memiliki Engkau.
yang tidak hanya menciptakan kami, tetapi Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab, yang sangat mengasihi masing-masing kami. Dan Engkau adalah Tuhan kami, Bapa kami, sumber segala pengharapan. Dan biarlah mulai hari ini Bapak, kami bawa segala pengharapan kami itu di dalam Engkau. Dan biarlah kami meleburnya menjadi satu. Sehingga Engkau dan kami menjadi satu sebagaimana Tuhan Yesus menjadi satu dengan Bapa di surga. Dan biarlah hidup kami ini, keinginan kami ini semua selalu Tuhan arahkan, selaras. Dan Tuhan pergunakan kehidupan kami untuk mencapai pengharapan-pengharapan yang besar, sehingga kami pun boleh menjadi sumber pengharapan bagi orang-orang di sekitar kami, terutama mereka yang hidup dekat dengan kami, mereka yang kami cintai, saudara-saudara seiman, anggota-anggota keluarga. Biarlah kami kiranya mulai hari ini sama-sama mau berkomitmen mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui firman-Mu, melalui doa, dan melalui kehidupan berjalan senantiasa bersama-Mu. Sehingga apapun yang terjadi menimpa kami menjelang akhir zaman yang tentunya semakin dekat, kami tidak akan tergoyahkan walaupun dengan tipuan-tipuan muslihat, walaupun dengan kesukaran-kesukaran, dengan berbagai apapun. Kami selalu percaya kepada Engkau saja, bahwa Engkau senantiasa selalu ada dekat bersama kami. Bahwa Engkau selalu mengerjakan segala sesuatu demi kebaikan kami anak-anak-Mu. Bapa, terima kasih bahwa Engkau selalu menjadi pengharapan bagi kami dan tidak pernah pudar adanya. Biarlah kiranya ya Bapak, kami menunjukkan kepada semua orang bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan harapan, yang selalu bersukacita dan damai sejahtera. Sehingga selalu hidup kami ini dipenuhi dengan senyuman, dengan positif thinking, dan dengan penuh berkat, kasih, persaudaraan, dan pelayanan. Sehingga kiranya ya Bapak, kami pun bisa membawa banyak orang untuk menerima berkat daripada-Mu. Berkati kami semua yang sudah hadir sekarang ini ya Bapak. Biarlah kiranya kami semakin dekat satu dengan yang lain. Karena hidup kami ini bukan hanya hubungan kami bersama Engkau, tapi hubungan kami juga secara horizontal bersama anak-anak-Mu. Saudara bersaudara kami bersama-sama untuk saling berharap dan menjadi pengharapan. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.